Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan ke-13 mata kuliah perpajakan tanggal 27 Juni 2024. Tema kita tentang biaya materai ya. Oke. Biaya materai. Oke, biaya materai. Dan pengertian biaya materai adalah dokumen atau kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan atau kenyataan bagi seseorang ataupun pihak-pihak yang berkaitan. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah RI ya. Kemudian permateraian adalah cara pelunasan biaya materai dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen biaya materai belum ditulasi sebagaimana mestinya. Tanda tangan itu lazim untuk dikenakan sebagai di atas materai, sebagai termasuk para cap tanda tangan ataupun lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Oke, biaya materai pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 1985 adalah pajak atas dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum seperti dimaksud pasal 1 ayat 2 huruf A Undang-Undang 13 tahun 85 junto pasal 1 PP Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000. Dasar hukum biaya materai adalah Undang-Undang 13 tentang tahun 1985 tentang biaya materai, Peraturan Pemerintah tahun nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif materai dari keputusan Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan, keputusan Menteri Keuangan RI nomor 133 KMK 04 tahun 2000 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai. Ini karena modulnya masih lama, nanti kalau mengikuti perpajakan pasti nanti mengikuti undang-undang yang terbaru ya. Dengan menggunakan cara lain surat edaran Ditjen Pajak tahun 94 tentang penggunaan kertas bermaterai diperbarui lagi 95 tentang pelaksanaan perubahan tarif biaya materai, kemudian tentang cara pemateraian, kemudian tanpa sanksi dalam masa transisi. Fungsi biaya materai adalah biaya pengesahan atau legalitas kekuatan hukum atas sesuatu dokumen berharga dan penting oleh negara. Jika suatu dokumen berharga tidak bermaterai sesuai dengan peraturan pejabat, maka pejabat dilarang melayani dokumen. Pejabat yang dimaksud adalah biasanya kalau di akte notaris, kemudian PPAT, ada transaksi pembuatan surat keterangan hibah warisan, itu ada pejabat yang dilantik oleh negara untuk menyaksikan dan menjembatani antara negara dan pelaku transaksi yang berkekuatan hukum. Kemudian objek tarif dan yang terutang biaya materai pasal 2 Undang-Undang 13 tahun 1985 junto Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000. Kalau yang dulu surat perjanjian dan surat pernyataan antara lain surat kuasa, surat hibah atau hibah waris, surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan atau kenyataan dan keadaan yang bersifat perdata, materainya dulu 6.000. Kemudian akta-akta notaris termasuk lainnya juga dikenakan biaya materai 6.000. Lanjutan, objek tarif juga 6.000 surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing, yang menyebutkan antara lain definisi adalah yang menyebutkan penerimaan uang, kemudian yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank. Kalau saudara biasanya membuat akun baru di bank, nanti sudah juga akan dikenakan biaya materai ya, sebagai
transaksi bahwa itu pemilik rekening dan pihak bank ya, termasuk juga kalau melakukan pinjaman misalnya dulu ada pinjaman tanpa agunan ya, itu juga ada materai. Kemudian kalau saudara melakukan transaksi dengan BPR, leasing atau apa lain juga pakai materai ya, yang isinya adalah pengakuan bahwa utang atau uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Juga kayak transaksi jual beli mobil atau sepeda motor juga ada materai ya, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. Oke. Surat yang memuat jumlah uang dengan harga nominal lebih dari 250 tapi tidak lebih dari 1 juta, 3.000 biayanya 3.000 dalam bentuk materai. Atau tidak terutang yang membuat dengan jumlah tidak lebih dari 250 juga tidak terutang ya. Nanti yang terbaru materainya tidak 6.000 tapi 10.000 nanti yang di slide terakhir ya. Kemudian surat berharga seperti wesel, prolongas dan aksep yang harga nominalnya tidak lebih dari 1 juta kena 6.000. Kemudian surat berharga seperti wesel, prop dan akses yang tidak lebih dari 250 tapi tidak lebih 1 juta terkena 3.000 dulu. Di bawah transaksi 250 tidak kena, tapi sekarang terkena ya gitu. Kemudian yang bukan objek atau tidak dikenakan biaya materai adalah surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkutan barang dan penumpang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana huruf A dan B, C. Kemudian bukti pengiriman dan penerimaan barang. Biasanya atau perusahaan memberikan mau pesan barang, nanti dari deliverynya itu ada surat pengiriman dan penerimaan barang ya, itu tidak kena materai. Kemudian surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Kemudian surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan huruf-huruf sebagaimana dalam huruf A sampai F. Kemudian segala bentuk ijazah tidak ada materainya, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja setelah surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Kemudian tanda bukti pemerintahan uang negara dari kas negara, kas pemerintah, daerah dan bank, kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah, daerah dan bank. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Kemudian dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan-badan yang lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Surat gantian diberikan perusahaan umum penggantian, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian saat dan pihak yang terutang ya, tentang biaya materai adalah pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah saat terutang, di mana dokumen yang dibuat oleh satu pihak pada saat dokumen diserahkan. Kemudian dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak pada saat selesainya dokumen dibuat. Kemudian dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia. Sedangkan pihak yang terutang biasanya itu nanti ada perjanjian itu ada minimal 2 kopi ya, yang satu buat pihak terutangnya, yang satunya pihak yang memberikan utang ya. Kemudian pihak terutangnya adalah biaya materai oleh pihak menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain ya. Misalnya saya kemarin jual beli rumah ya, disaksikan di depan notaris dan di depan pejabat PPAT, tapi notaris dan pejabat PPAT-nya sama ya. Kemudian dibantu oleh asisten dari notaris atau PPAT. Kemudian ada saksinya dari saksi selain pihak yang menjual, pihak yang membeli ya, dan juga ada saksi-saksinya ya gitu.
Dengan benda meterai biasa, meterai ditempel dan kertas meterai wajib bea dan pembayaran biasa. Kemudian dengan cara lain ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kita pernah lihat kalau di kita misalnya punya akun bank ya, nanti ada laporan keuangan ya, itu ada di paling bawah itu ada kotak ya, kayak bentuk kotak persegi panjang, itu ada tulisannya meterai 10.000 ya, tapi dalam bentuk tulisan yang ditanggung oleh bank tersebut ya, gitu. Jadi meterai itu bisa selain benda pos yang dari kantor pos, tapi pihak-pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu bisa mengeluarkan meterai ya, dalam bentuk persegi panjang ditulis meterai 10.000 oleh bank siapa ya, gitu. Kemudian cara penulisan biaya meterai dengan meterai tempel ya. Kalau meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan biaya meterai. Meterai tempel direkatkan di mana tanda tangan akan dibutuhkan atau dibukukan. Jadi perlu tanda tangan yang kena di atas meterai ya. Pembubuhan tanda tangan atau penandatanganan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan atas kertas dan sebagian itu di atas meterai. Berarti kalau saudara misalnya surat pernyataan di atas meterai, maka tulisannya tanda tangan itu harus ada yang di luar meterai dan sebagian nyambung di atas meterai ya. Jika digunakan lebih dari satu meterai, tanda tangan harus dibubuhkan di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas. Berarti kalau meterainya 9.000, berarti gabungan antara 6.000 dan 3.000, maka tanda tangannya itu harus ada di atas kedua meterai tersebut ya, gitu. Dan cara pelunasan meterai dengan kertas meterai sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, kertas meterai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi ya, ayat 7. Kemudian jika isi kecuali meterainya itu sudah dinempel di kertas tapi belum ditandatangani, mungkin masih bisa ya, gitu. Kemudian jika isi dokumen yang dikenakan biaya meterai terlalu panjang untuk dibuat seluruhnya di atas berkas meterai yang digunakan sesuai ayat 8, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai ya. Bila ketentuan dan penggunaan cara penulisan biaya meterai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai ya. Cara penulisan biaya meterai dengan mesin teraan meterai. Pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis pada Direktur BPN dan PTPL atau Kepala KPP untuk memperoleh izin menggunakan mesin teraan. Mesin teraan yang digunakan adalah mesin teraan yang tidak dapat melampaui jumlah pembilang sesuai dengan jumlah penyetoran biaya meterai. Perusahaan harus menyetor di muka biaya meterai sebesar 5 juta sebelum dikeluarkan izin penggunaan mesin teraan meterai. Dan sebelum mesin teraan digunakan, dilakukan pemasangan segel. Dan pemerataan kemudian dilakukan terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Biasanya ini adalah pengacara ya, itu dan dokumen-dokumen transaksi lainnya itu harus untuk bahan pengadilan harus pakai meterai. Dan dokumen yang biaya meterainya tidak atau kurang dilunasi ditambah denda. Misalnya ada transaksi yang mengharuskan meterai, maka jika diketahui maka transaksi tersebut akan ditambahi denda ya. Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Denda administrasi dan kewajiban pemenuhan biaya meterai adalah dokumen yang terutang biaya meterai tapi biaya meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dikenakan denda 200% dari biaya meterai yang tidak
atau kurang bayar ya besar sekali ya, dua kali lipat dari meterainya. Misalnya meterainya 6.000 atau 10.000, maka dendanya 2 kali atau 200% sebesar 20.000 atau 12.000. Kemudian pelunasan biaya materai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemekaran kemudian. Berarti misalnya kemarin transaksinya 6.000, berarti untuk transaksi kemudian bayar 12.000 ya. Ini adalah contoh-contoh biaya materai yang terbaru dari Ditjen Pajak ya. Ini mulai berlaku 1 Januari 2021. Nominal biaya materainya tempel itu berubah ya, kayak gini. Mulai 1 Januari 2021 tarif biaya materai adalah 10.000. Kalau yang kemarin adalah 6.000 dan 3.000 ya, dan dikenakan 1 kali untuk setiap dokumen. Kemudian dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata. Perdata itu jual beli atau ahli waris ataupun apa. Kemudian juga dokumennya digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi materai itu bisa digunakan untuk perdata dan untuk alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdata meliputi poin A ya, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Misalnya surat perjanjian jual beli, surat keterangan ahli waris atau surat keterangan wasiat, dan surat pernyataan di atas materai atau lainnya ada rangkapnya. Kemudian yang dipakai juga untuk akta notaris, kemudian juga akta pembuat PPAT ya, pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Dan surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun. Kemudian dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka. Kontrak berjangka itu biasanya saudara ikut bapepti ya, dengan nama dan bentuk apapun. Kemudian dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosis risalah lelang. Mungkin kalau saudara pernah ikut ada lelang umum terbuka ya, mungkin ada juga dokumen butuhkan materai. Kemudian dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan, dan dokumen lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah lebih lanjut. Saudara bisa diklik www.pajak.go.id/biaya materai. Dalam masa peralihan ketentuan biaya materai yang baru, materai tempel edisi 2014 dengan nominal 3.000 dan nominal 6.000 masih dapat digunakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut yang dapat dilihat di www.pajak.go.id/biaya materai. Itu saya cek dulu di streamingnya. Oke, kalau tidak ada saya cek dulu di sini apakah ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri lebih dahulu. Saya mohon pamit jika ada salah kata. Saya minta maaf, dan insya Allah kita ketemu pertemuan ke-14 di hari Kamis mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.